Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana. Dinten ieu patepang deui di pelajaran bahasa Sunda. Dinten Rebo kaping genep September 2002 hiji. Nah, dinten ieu urang lebet ka materi pangajaran 3 tentang usum-usuman. Coba dibuka, disiapkeun buku paketna. Sata acan pelajaran di ngawitan, hayu urang baca doa heula, baca doa dalam hati masing-masing, di rumah masing-masing, berdoa di ngawitan. Nah, anak-anak, berdoa selesai. Hari ini kita belajar tentang usum-usuman. Nah, di Indonesia aya 2 usum atau 2 musim. Nyaeta usum hujan jeung usum kemarau atau usum ngijih jeung usum halodo. Nah, usum hujan. Usum hujan dalam bahasa Sunda disebut usum ngijih. Ya. Usum ngijih mindeng kajadian hujan ngecrek sapopoe. Sakapeung hujan ngagebret. Nah, usum hujan ini biasanya terjadi seharian itu hujan. Hujan lebat, hujan deras, ya. Jadi seharian setiap hari hujan. Nah, mengakibatkan air walungan bisa meluap kepada tempat-tempat di sekitarnya. Terus bisa kalau intensitas hujannya sering dan deras bisa mengakibatkan juga kebanjiran. Itu. Terus nu kadua nyaeta usum halodo. Usum halodo dalam bahasa Indonesia adalah musim kemarau. Ya. Musim kemarau biasanya berbulan-bulan fungsi turun hujan. Walungan moletrak saat. Nah, biasanya musim kemarau itu pernah terjadi berbulan-bulan tidak hujan. Udarana panas. Matahari bersinar terik, ya, seperti itu. Air sungai surut, kering, tanaman paraeh, banyak yang layu, banyak yang mati. Nah, seperti itu ya. Jadi, salaku makhluk nu teu daya teu upaya, boh dina usum ngijih atawa usum halodo, manusia kudu tetap sumujud ka Allah. Nah, walaupun itu musim hujan ataupun musim kemarau, kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang telah mengatur alam seisinya. Itu ya, Nak. Coba sekarang dibuka buku paket halaman 34. Nah, di halaman 34 aya kakawihan anu judulna ngayuh hujan. Nu judulna ngayuh hujan ciptaan Mang Koko. Ya. Itu ada sebuah nyanyian tentang hujan ciptaan Mang Koko. Di sini ada berapa ya? Ada 3 bait ya. Nah, Ibu akan coba menyanyikannya ya. Mohon maaf kalau suara Ibu kurang enak didengar. Ngayuh hujan ciptaan Mang Koko. Hujan turun tutumplukan
gelar mata kuas. Cur hujan gerabrek turun sing rata pek siram tatanen masing walatra. Hujan gerah turun deui supaya masehan bumi tempat pepelakan sangga timbul karaharjan. Cur hujan gerabrek turun sing rata pek siram tatanen masing walatra. Hujan turun tutumplukan rek nulungan pepelakan nuker menang kasusahan rek laju ka halodoan. Hujan cur hujan gerabrek turun sing rata pek siram tatanen masing walatra. Seperti itu ya nak. Nah, mohon maaf apabila suaranya jelek. Ibu akan coba nyanyikan sekali lagi ya. Hujan turun tutumplukan hubung narembongan anu hejo anu kayas mata kelar mata kuas. Cur hujan gerabrek turun sing rata pek siram tatanen masing walatra. Hujan gerah turun deui supaya masehan bumi tempat pepelakan sangga timbul karaharjan. Cur hujan gerabrek turun sing rata pek siram tatanen masing walatra. Hujan turun tutumplukan rek nulungan pepelakan nuker menang kasusahan rek laju ka halodoan. Cur hujan gerabrek turun sing rata pek siram tatanen masing walatra. Seperti itu nak. Mohon maaf ya suaranya kurang enak didengar. Nah, selanjutnya di sini kan ada sebuah sebuah kawih yang berjudul Ngayuh Hujan. Isinya tentang hujan yang akan membasahi bumi, akan menyiram tanaman. Seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, untuk selanjutnya ada di halaman 36. Nah, nyaritakeun eusi gambar. Nah, eusi gambar. Gambar kahiji ngaran kajadian walungan banjir. Artinya walungan meluap atau banjir. Waktu kajadian usum hujan. Kasang tukangna atau penyebabnya. Hujan ngagebret sapopoe loba runtah nu mendet lajuna cai di walungan. Penyebabnya itu adalah hujan deras seharian yang terus banyak juga sampah yang yang menghalangi laju air di sungai itu. Balukarna atau akibatnya yaitu
cai di walungan limpas lingkungan sabudeureun kakeum banjir. Jadi cai di walungan itu meluap, air sungainya meluap menyebabkan banjir. Itu. Sekarang gambar yang muka 2. Ayah ngaran kajadianna nyaeta urug atau longsor. Waktu kejadian longsor ini biasanya terjadi di musim hujan. Ya, penyebabnya yaitu leuweung gundul tatangkalan diraruksak. Penyebab tanah longsor selain hujan deras, terus tanah nggak merata, itu terjadi juga banyak pohon-pohon yang dirusak, ditebangi secara sembarangan. Ditebangi, terus tidak ditanamin kembali, jadinya hutannya itu gundul. Seperti itu. Ya. Terus gambar nuka 3 di halaman 37 nyaeta aya gambar ngaran kajadianna kahuruan leuweung. Artinya kebakaran hutan. Waktu terjadinya kebakaran hutan biasanya terjadi pada usum halodo atau musim kemarau. Pasang tukangna atau penyebabna. Sok aya nu mijeun puntung rokok sambarangan. Artinya ketika musim kemarau tiba, ada bahkan mungkin sering ya ada yang membuang puntung rokok ketika dia berada di hutan. Dia membuang puntung rokok sehingga bisa menyebabkan kebakaran hutan yang sangat besar. Atau juga bisa terjadi karena terlalu panasnya udara sehingga pergesekan energi panasnya itu sangat kuat sehingga menyebabkan kebakaran. Itu ya. Terus gambar yang keempat, gambar 4 nyaeta ngaran kajadianna kakeringan atau kekeringan. Waktu kejadian usum halodo, waktu terjadinya yaitu musim kemarau. Kasang tukangna panun poe moreret. Itu bisa karena disebabkan oleh sangat teriknya matahari, terus tidak adanya hujan, tidak turun hujan, ya, tidak ada air. Baru karena hawana panas pisan. Akibatnya udaranya, hawanya itu sangat-sangat panas. Ya, itu. Nah, anak-anak, untuk tugasnya hari ini, yang pertama itu kalian salin ya, yang ini halaman 36 dan juga 37 kalian salin di buku paket saja. Terus tugas yang kedua yaitu menyanyikan lagu Ngayuh Hujan. Seperti yang Ibu tadi contohkan. Kalian nyanyikan 1 bait saja. Ya, kalian nyanyikan 1 bait saja. Jangan lupa pada saat menyanyikannya itu direkam ya. Itu. Sekali lagi, tugas yang pertama adalah menyalin ini halaman 36 sampai 37 yang ada di layar ini. Terus yang kedua, menyanyikan kakawihan ngayuh hujan. 1 bait saja. Direkam, kemudian diupload di GCR. Ya, seperti itu ya, Nak. Untuk yang diupload di GCR hanya yang menyanyi saja. Seperti itu.
Dan untuk minggu depan, hari Senin tanggal 11 Oktober, kita akan melaksanakan PTS. Nah, PTS Bahasa Sunda pada hari pertama, yaitu hari Senin 11 Oktober. Jadi, dipelajari kembali materi bab 1 dan bab 2-nya ya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih untuk segala kerjasamanya, untuk segala perhatiannya. Mohon maaf apabila Ibu banyak sekali kekurangan. Tetap semangat PJJ-nya, tetap jaga kesehatan. Sekarang sudah mulai tatap muka ya, walaupun 1 minggu 2 kali. Mudah-mudahan kita bisa tatap muka full tiap hari normal. Mudah-mudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.